Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian SMA Negeri 77 Jakarta. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat tentunya. Baiklah, kita akan masuk pada materi setelah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita masuk pada kerajaan Islam, ya, kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang teori-teori kedatangan agama Islam. Agama Islam datang ke Nusantara dengan beberapa teori. Yang pertama, adanya teori Arab. Berdasarkan catatan sejarah Cina, itu menyebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, orang-orang Arab itu telah sampai ke tanah Jawa tahun 684 Masehi. Mereka mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. Dan menurut satu catatan, pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, seorang nahkoda telah memimpin 100 orang mubalik dengan satu orang dari kalangan mereka yang berketurunan Quraisy berlayar menuju Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Ketika mereka sampai di Perlak, mereka menghadap Raja Perlak, yaitu Aceh, dan mengislamkan raja itu. Nah, Baginda Raja Perlak itu menikahkan putrinya dengan mubalik Quraisy ini. Hasil dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Said bin Ajiz yang kemudian menjadi Sultan Perlak. Di sini juga terdapat dalam satu catatan Barat yang menyebutkan bahwa pada tahun 1717 Masehi, sebuah angkatan laut Islam yang terdiri dari 35 kapal berlayar dari tanah Arab menuju ke Cina. Dalam perjalanan ke Cina, kapal itu berhenti sebentar di Ceylon, Sri Lanka, yaitu daerah Sriwijaya dan Palembang untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian yang kedua ada teori India. Teori India ini dari beberapa negara di Nusantara telah lama terjalin. Pada abad ke-13, apabila kerajaan umat Islam di Arab menguasai bagian barat dan timur India, mereka menjadikan Gujarat sebagai pangkalan penting, bukan sebagai pelabuhan, bahkan sebagai pusat perhubungan antara timur dengan barat. Sini dengan adanya kemudahan tersebut, saudagar-saudagar muslim dari Gujarat dikatakan sering berkunjung ke Nusantara untuk berdagang, sekaligus menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu melalui daerah Bengal yang terletak di Malabar, India, dan bukan dari Gujarat. Bengal itu jatuh ke tangan umat Islam pada abad ke-13 Masehi dan dijadikan pusat pengkajian dan penyebaran ajaran Islam di India. Banyak pelajar yang lulus di pusat pengkajian tersebut merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam yang bermadzhab Syafi'i seperti yang ada di Indonesia pada saat ini. Banyak bermadzhab Syafi'i. Kemudian yang berikutnya dari teori India itu, salah satu bukti peninggalannya ialah batu nisan, ya, yang ada pada makam Fatimah binti Maimun, yang makamnya bercorak India dan tercantum pada tanggal 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Nah, yang berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia, yaitu antara lain dengan adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura, adanya kesamaan ajaran antara ajaran Syekh Situjenar dengan ajaran Sulfi Al-Hajj, dan penggunaan istilah bahasa Iran Parsi dalam mengeja huruf Arab. Nah, berikutnya teori Cina.
Islam telah sampai ke tanah besar Cina sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman telah mengantar seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina untuk menyebarkan agama Islam di negara Cina tersebut. Nah, pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Al-Walid telah mengantar pasukannya ke negeri Cina. Ketua pasukan tentara itu telah menghadap Raja Cina dan berunding dengannya. Menurut catatan Cina, pada abad ke-9, banyak penduduk di sebelah selatan Cina, khususnya Yunan. Cina telah memeluk Islam. Pada suatu masa, berlaku huru-hara di daerah Yunan itu. Lalu ramailah Muslim berhijrah ke Asia Tenggara. Nah, di antara mereka ada yang menetap di Champa, Kamboja, dan ada juga yang menetap di negeri pantai timur Tanah Melayu. Oleh sebab itulah, kebanyakan masjid lama di Kelantan dan Demak, Indonesia itu bercorak budaya Cina. Nah, beberapa ahli sejarah setempat berpendapat kedatangan Islam ke Nusantara itu melalui Cina telah berlaku pada akhir abad ke-10 sampai awal ke-11. Nah, dari sini kita selesaikan ya teori-teori itu. Nah, nanti kita sambung kembali dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.